Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Muzani TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. Allah mempertemukan kita kembali. Kita insyaallah melanjutkan pembacaan kitab Fabihudahum Iqtadih. Contohilah hidayah mereka. Contohilah mereka para nabi. Kitab ini sekali lagi membahas tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Di mana spesialnya kitab ini adalah kitab yang sangat bagus, fokus berbicara tentang kisah-kisah dan perjalanan para nabi dan rasul yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Masih kita di muqaddimah, di pembahasan-pembahasan penting sebelum kita masuk kisah-kisah pembahasan Nabi. Kisah-kisah Nabi yang kita akan bahas. Terlebih dahulu kita akan membahas beberapa materi-materi penting atau muqaddimah penting tentang keilmuan, tentang keyakinan, apa yang harus kita yakini tentang para Nabi. Di halaman yang ke-27, masuk kita bab mazahiru min al-guluwi fil anbiya. Mazahiru min al-guluwi fil anbiya. Beberapa contoh gulu, berlebihan terhadap para nabi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa yang namanya kenabian itu adalah betul-betul murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla, tidak bisa kita usahakan. Dan seluruh umat manusia butuh sama Nabi. Dan kita harus yakin bahwa yang namanya iman kepada Rasul dan Nabi itu adalah dari rukun iman. Jika kurang, maka keimanan kita tidak akan diterima. Rukun, jika tidak ada, maka tidak adalah keimanan itu. Kita juga sudah membahas bahwa para nabi, mereka kedudukannya bagaimana, mereka orang yang paling mulia, dan kita sebagai orang Islam adalah orang yang paling bisa memuliakan nabi. Dan apa hikmahnya, kenapa sih para nabi dan rasul itu dari manusia, kenapa tidak dari malaikat saja. Dan juga kita sudah membahas sedikit pembahasan tentang bahwa para nabi itu semuanya lelaki, tidak ada yang wanita. Dan apa keistimewaan para nabi tersebut pada pertemuan yang lalu. Kita masuk sekarang mazahiru minal ghulu fil anbiya. Setelah kita tahu betapa spesialnya para nabi itu, ternyata kita memuliakan nabi itu juga tidak boleh berlebihan. Kata Syekh hafizahullah, "Walamma kana al-anbiya'u bihadzal kamali wal baha'i, waqa'a min al-ba'di ghuluun fil anbiya'i. Famin hadzal ghuluwi ma waqa'a lin-nasara min ta'lihi Isa wa du'a'il Yahudi anna Uzairan ibnullah. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam walakin qulu Abdullahi wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihim jami'an." Paragraf pertama, Syekh menjelaskan di sini, memberikan muqaddimah bahwa setelah kita tahu para nabi mempunyai sifat yang sempurna, yang sangat indah, yang telah kita lalui itu, maka apa yang terjadi? Sebagian orang berlebihan, gulu kepada para nabi. Contoh gulu ini yang terjadi pada orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Begitu juga pengakuan orang Yahudi bahwa Uzair ini adalah anak Allah. Oleh sebab itu, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Jangan berlebihan kepada saya seperti orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Tetapi katakanlah bahwa saya ini adalah Abdullah wa Rasul. Saya adalah hamba Allah dan Rasulnya." Semoga Allah memberikan salawat kepada mereka dan memberikan keselamatan. Lalu beliau mengatakan, "Wa minal ghulu alladhi nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuzilahu ma narahu fi ba'dil masajid aw fil buyut aw ma'a ba'din nas annahum yad'una isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijanibi ismillah. Hakadha Allah Muhammad. Wa hadha minal ghulu bal labudda an yakuna Allahu fawq wa Muhammad tahat.
bihadza khaliqun wa dzaka fahadza khaliqun wa dzaka makhluq. Nahnu nuhibbu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walakin لا يجوز أبدا أن نجعل منزلته كمنزلة الله تبارك وتعالى بل هو عبد مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى الذي قال تعالى الذي أو تجعل بعد الميداليات الله محمد وهذا غلو. Perkataan beliau, Syekh di sini pada paragraf yang kedua, beliau menjelaskan di antara bentuk berlebihan kepada para nabi itu, bentuk gulu kepada para nabi itu, beliau berdoa semoga Allah menghilangkannya. Di mana kita melihat sebagian masjid, sebagian rumah, sebagian orang, mereka menaruh kata Muhammad di samping kata Allah. Kita lihat di masjid-masjid, ada kalimat atau kaligrafi ditulis di sini Allah, di sampingnya Muhammad. Kata beliau ini adalah contoh gulu. Seharusnya Allah itu di atas ditaruh, jika memang harus kita taruh itu Allah di atas, Muhammad di bawah. Jadi jangan diratakan. Nah, kita lihat di samping kanan mimbar Allah, di samping kiri Muhammad. Nah, di rumah-rumah juga ditaruh seperti itu, di stiker motor, di kendaraan. Tidak boleh kita sama ratakan. Kenapa? Karena Allah Khalik, pencipta, yang satu makhluk. Ya betul, kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Semua kita cinta Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak boleh menjadikan kedudukan Nabi Muhammad itu seperti kedudukannya Allah. Tidak boleh kita samakan kedudukannya. Secinta apapun kita kepada Nabi Muhammad, jangan kita angkat di atas kedudukan beliau. Dan Allah itu yang harus di atas. Dan Muhammad ini di bawah. Karena dia bal huwa abdun marbub. Karena dia seorang hamba yang diciptakan. Dia makhluk. Dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Atau sebagian juga menaruh medali. Membuat medali itu ditulis Allah Muhammad. Ini juga dilarang. Jadi di antara bentuk gulu itu, ketika kita yang pertama tadi mensifati Nabi kita, Nabi Muhammad mempunyai sifat ketuhanan. Seperti orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jadi kita sifati Nabi itu seorang manusia biasa mempunyai sifat Tuhan, ini adalah gulu. Lihat, seorang Nabi saja tidak punya yang namanya sifat ketuhanan. Tidak punya yang namanya ada sifat-sifat khusus ketuhanan. Seperti tahu yang gaib. Menciptakan sesuatu. Mengatur alam semesta. Ini kekhususan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah. Hatta walaupun dia adalah seorang nabi. Lihat, seorang nabi, makhluk yang paling mulia, manusia termulia secara kesepakatan para ulama. Lalu bagaimana sebagian orang itu berani mengatakan bahwa wali fulan, tuan guru fulan, habib fulan, kiai fulan mempunyai kewenangan dalam mengatur alam semesta ini. Wali fulan yang misalnya mengatur gunung Rinjani. Wali fulan menjadi tonggak Lombok. Kalau wali itu marah, maka Lombok akan hancur. Misalnya. Maka dunia ini akan hancur kalau tuan guru fulan marah. Ini, gempa ini, kita tidak semua kena semuanya. Itu gara-gara doa. Itu gara-gara tuan guru fulan yang mengatur. Karena di sana ada tuan guru fulan, makanya tidak ada kebakaran di situ. Misalnya. Ini berlebihan. Nabi saja tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kita katakan seperti itu. Bagaimana orang yang di bawah Nabi. Dan secara mutlak selain Nabi tidak ada yang paling mulia dari para Nabi. Nabi Muhammad SAW orang termulia. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Bagaimana orang yang sangat jauh dia kedudukannya dari para Nabi dan Rasul. Walaupun kita katakan wali. Walaupun dia benar-benar wali. Wali Allah Azza wa Jalla, Ahlu Sunnah mengatakan ada wali Allah itu. Tidak boleh kita katakan bahwa dia mengatur alam semesta ini. Mengatur hujan, mengatur gempa, mengatur musibah, mengatur kekayaan, kemiskinan, dan seterusnya, keberuntungan. Tidak boleh. Ya. Yang kedua, di antara gulunya adalah kita menyetarakan
kita taruh nama Allah dan Muhammad dalam satu garis. Harusnya Allah di atas, Muhammad yang di bawah. Kemudian kata beliau, wa amma syahadatu fa innahu ya'ti taba'an. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amma an takuna kalimatu Muhammad muwafiqatan li kalimati Allah fa hadha khata'. Wa qad ankara an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala alladhi qala wa man ya'sihima. Faqala sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan bi'sa khatibal yaumi anta ma'anna ar-rajula la yaqsid lakinnal kalimata khata'un. Adapun kita mengucapkan kalimat syahadat itu, kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu bukan penyetaraan, tetapi itu adalah pengikut istilahnya, penyerta. Kita bersyahadat kepada Allah beserta juga kita bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika kalimah Muhammad itu disandingkan dalam satu hal, dalam satu kalimat, maka Nabi telah melarangnya. Dalam sebuah hadis ada orang yang mengatakan, siapa saja yang tidak mentaati keduanya. Nah, dia orang ini mengatakan wa may ya'sihima, tidak taat sama yang dua ini, maksudnya Allah dan Rasulnya. Disandarkan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan aja'altani lillahi niddan. Engkau jadikan saya ini sebagai sekutu bagi Allah. Jangan jadikan saya sekutu bagi Allah. Dan beliau mengatakan penceramah terburuk itu adalah engkau. Engkau adalah penceramah terburuk, penceramah kaum terburuk, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang mengatakan wa may ya'sihima. Yang menyamaratakan dalam sebuah kata pun tidak boleh kita ratakan. Kita katakan kita taat sama Allah dan kita taat sama Rasulnya. Padahal orang ini tentu tidak bermaksud untuk meratakan kedudukannya. Tetapi saking kehati-hatiannya, kita harus taat sama Allah dan Rasulnya. Kita ikuti jalan Allah dan Rasulnya. Tidak terlarang kita seperti itu. Tetapi ketika kita seolah kita akan menjandarkan atau menyamakan kedudukan keduanya seperti dalam sebuah kata tadi itu, kita taruh kalimat Allah di sampingnya kata Muhammad, seolah-olah kedudukan Muhammad itu seperti kedudukan Allah, mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Nah, selanjutnya dalam halaman 28 beliau melanjutkan, wa minal gulu ma yad'ihi al-ba'du min anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu dhillun. Falimadha قال حتى لا يطأ أحد على ظل النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وألقي في سيل البعير بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه وأدميت قدماه في سبيل الله جل وعلا. Di antara gulu itu juga orang yang mengatakan kalau Nabi itu tidak punya bayangan. Tubuh Nabi SAW kalau jalan di bawah matahari itu tidak ada bayangannya. Alasan mereka supaya tidak ada satupun orang yang menginjak bayangan beliau. Nah, ini terlalu gulu sama Nabi SAW sampai bayangannya saja tidak boleh diinjak. Padahal faktanya lihat, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa, di dalam kisah, di dalam sirah kita baca bahwa Nabi SAW pecah gigi beliau ketika perang. Dan juga bocor kepala beliau. Dan bahkan ditaruhkan kotoran onta di pundak beliau. Dan ini memang betul. Kita katakan ini adalah sebuah dosa. Tetapi bukan berarti kita halangi. Kita katakan pokoknya tidak boleh terjadi yang seperti ini kepada Nabi. Lihat, untuk menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan Nabi itu ada. Ya, beliau juga terluka, beliau bocor, gigi beliau pecah, terus kotoran yang ditaruh di atas beliau juga, ya itu terjadi semuanya. Dan bahkan kaki beliau pun berdarah-darah ketika beliau berdakwah ke Taif. Lihat, ini terlalu gulu kalau kita katakan bayangan Nabi saja itu tidak boleh untuk diinjak. Nah, selanjutnya kata beliau, wa amma ma yuqal min anna al-anbiya yuladuna makhtunin, fahadha ilmuhu indallah. لم يثبت من هذا شيء أبدا لا في محمد ولا في غيره لكن في كتاب صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وقد بلغ 80 من
umrihi. Kata beliau, di antara bentuk gulu itu juga adalah mengatakan semua nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi tidak ada acara dikhitan mereka. Tetapi beliau mengatakan wallahu alam, tidak ada sanad yang menunjukkan ini, tidak ada hadis yang menunjukkan ini. Tidak di Nabi Muhammad SAW, tidak juga di Nabi yang lain. Tetapi dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Ibrahim alaihissalam itu ukhtutina. Nabi Ibrahim itu dikhitan. Dan umur beliau adalah 80. Lihat, justru yang ada dalilnya adalah bahwa Nabi Ibrahim itu dikhitan. Maka kita tidak boleh memastikan bahwa seluruh para nabi itu lahir dalam keadaan dikhitan. Nah, ini bentuk keguluan yang disebutkan oleh Syekh. Di antaranya adalah wa minal gulu kadzalika. Di antara bentuk gulu itu adalah qaulu ba'din nas Allah wa rasuluhu a'lam. Wa hadha gulun illa idza kana fi amri syar'i. Fa idza su'ila fi mas'alatin syar'iyyah ma hukmu kadza fa innahu yajuz lahu an yaqul Allah wa rasuluhu a'lam. لماذا؟ لأن الرسول يعلم جميع أمر الشرع صلوات الله وسلامه عليه لكن لا يجوز أبدا أن يقال أين فلان فنقول الله ورسوله أعلم فالرسول لا يعلم أين فلان الله وحده هو الذي يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فلا يجوز أن نقول Allah wa rasuluhu a'lam illa fil umur syar'iyyah faqat. Amma ghairul umur syar'iyyah fanaqul Allahu a'lam faqat. Dalam bentuk gulu ini kita katakan, kapan kita katakan Allah wa rasuluhu? Ada kata wa rasuluhu. Kalau kita bilang Allahu a'lam itu mutlak, dalam segala hal apapun yang kita tidak tahu bebas kita katakan Allahu a'lam. Tetapi ketika kita ikutkan Allah wa rasuluhu a'lam, kata beliau, ini adalah bentuk gulu ketika kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kecuali yang boleh kita katakan seperti itu dalam hal syariat. Dalam pembahasan agama. Misalnya kalau ditanya tentang masalah syar'i, apa hukumnya ini? Maka boleh kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Rasul itu adalah orang yang paling tahu tentang syariat. Tetapi tidak boleh, misalnya ada orang mengatakan, aina Zaid, aina Fulan, aina Muhammad. Kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Allah tahu dimanapun orangnya. Tetapi Rasul tidak tahu yang gaib. Tidak tahu di mana kita bersembunyi. Beliau tidak punya ilmu gaib. Far Rasul la ya'lam. Allah wahdahu alladhi ya'lam. Allah berfirman, katakanlah bahwa tidak ada yang tahu apa yang di langit dan di bumi, yang gaib di langit dan di bumi itu kecuali Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya gaib itu adalah Allah saja yang tahu. Nabi tidak tahu. Ya, sekali lagi anak tekankan, Nabi tidak tahu, apalagi orang-orang yang di bawah Nabi Muhammad SAW, wali fulan, ustadz fulan, kiai fulan, tuan guru fulan, dan seterusnya. Mereka tidak tahu yang namanya gaib. Nah, seperti yang dikatakan sebagian orang, jangan kamu bicara tentang si fulan, tentang tuan guru fulan. Tuan guru fulan tahu walaupun dia jauh di sana, angin-angin yang mendengarkan kita ini akan kasih kabar ke mereka. Mereka tahu apa yang sedang kita lakukan sekarang. Jangan kalian mengejek mereka. Jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita datang ke sana hati-hati. Mereka tahu apa dosa-dosa kita semuanya. Mereka tahu apa yang pernah kita lakukan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini adalah bentuk kesyirikan dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah itu adalah khusus, spesial. Yang namanya gaib itu spesial, hanya Allah yang tahu. Tidak ada selain Allah yang tahu. Nah, itu jamaah sekalian, para pemirsa Muzani TV rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk gulu yang terjadi pada para nabi. Terakhir kata beliau, kada minal gului an yuda'al anbiya'u min dunillah tabaraka wa ta'ala. Di antara bentuk gulu adalah kita berdoa kepada para nabi.
Lianna hadza syirkun billahi tabaraka wa ta'ala. Karena yang namanya doa itu ibadah khusus para nabi. Wa huwa muharram haram. Wa qad qala tabaraka ta'ala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzibin. Jangan berdoa kepada selain Allah. Kalau kalian lakukan maka kalian akan menjadi orang yang diazab. Wa qala ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya yang akan mengabulkan. Dalam surat Ghafir, wa qala madihan Zakariya alaihi salam wa zawjahu wa yad'unana raghaban wa rahaban. Di antara pujian beliau kepada Nabi Zakaria, Nabi Zakaria dan istrinya itu berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan cemas. Wa qala wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 3 halaman. Kita sudah menjelaskan di sini. Syekh menjelaskan ada beberapa contoh gulu, itu adalah yang pertama tadi sifat ketuhanan itu khusus untuk Allah. Yang kedua, tidak boleh menyetarakan kata Muhammad dan kata Allah itu. Di antaranya yang ketiga, kita katakan bahwa Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Ini salah juga. Di antara bentuk gulu juga kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hal-hal sepele, di mana ini, di mana itu. Masalah dunia kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam, tidak boleh juga. Terakhir, beliau menjelaskan antara bentuk gulu itu adalah kita berdoa kepada para nabi. Misalnya, wahai Nabi Muhammad, tolong keluarkan saya dari musibah ini, tolong berikan kami solusi, ya Allah, ya Muhammad. Kita katakan seperti itu tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah saja, siapapun dia. Tidak boleh kita berdoa, wahai fulan, wahai wali yang ada di kubur, wahai tuan guru yang ada di kubur. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, siapapun dia. Bahkan dia statusnya para nabi, orang yang paling mulia, manusia paling mulia secara mutlak. Sampai di sini, semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan insyaallah taala dengan pembahasan apa hukum kita tidak percaya kepada salah seorang nabi saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.